Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani, murid kelas 12C. Saya akan membahas mengenai database client server. Apa yang dimaksud dengan database client server? Klien adalah suatu mesin atau komputer yang melakukan request kepada satu atau lebih komputer lainnya sebagai server. Sedangkan server adalah suatu mesin atau komputer yang bertindak sebagai provider dari servis yang memberikan respon kepada komputer klien. Pada dasarnya, client server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Selanjutnya, fungsi client server. Di sini ada beberapa fungsi dari client dan server. Yang pertama, fungsi klien diantaranya mengatur user interface, menerima dan memeriksa sintak input dari pemakai, memproses aplikasi, generate permintaan basis data, dan memindahkannya ke server, memberikan respon baik kepada pemakai, menyediakan akses basis data secara bersamaan, dan menyediakan kontrol recurve. Yang kedua, fungsi server. Di antaranya, menerima dan memproses basis data yang diminta dari klien, memeriksa otorisasi, menjamin tidak terjadinya pelanggaran terhadap integriti constraint, melakukan query pemrosesan update, dan memindahkan respon ke klien, dan yang terakhir, memelihara data dictionary. Next, arsitektur client server. Arsitektur client server memiliki beberapa macam, di antaranya yang pertama ada one tier atau standalone. Pemrosesan jenis arsitektur ini dilakukan melalui mainframe. Pemrosesan dilakukan secara terpusat dengan mesin tunggal atau disebut juga berbasis host. Arsitektur yang kedua adalah two-tier atau client server. Dalam model client server, pemrosesan pada sebuah aplikasi terjadi pada klien dan server. Client server adalah tipikal sebuah aplikasi two-tier dengan banyak klien dan sebuah server yang dihubungkan. Arsitektur yang terakhir adalah three-tier atau multi-tier. Model three-tier atau multi-tier dikembangkan untuk menjawab keterbatasan pada arsitektur klien atau server. Dalam model ini, pemrosesan disebabkan di dalam 3 lapisan atau lebih jika diterapkan arsitektur multi-tier. Selanjutnya, jaringan client server. Jaringan client server didefinisikan sebagai suatu arsitektur jaringan komputer di mana perangkat klien melakukan pemroses, meminta data, dan server yang memiliki tugas untuk memberikan respon berupa data terhadap request tersebut. Next, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari jaringan client server. Kelebihannya yang pertama, kontrol terpusat pada server, yang kedua, backup terpusat pada server, yang ketiga, stabilitas, yang keempat, kemudahan perawatan, dan yang kelima, peningkatan keamanan. Sedangkan kekurangannya diantaranya kegagalan pada pusat kontrol, yang kedua, biaya pengeluaran. Bila dibandingkan dengan jaringan peer-to-peer, tentu biaya yang dibutuhkan untuk jaringan client server jauh lebih mahal. Yang terakhir, yang ketiga, jaringan melambat. Tingginya suatu lalu lintas data pada jaringan client server biasanya akan menyebabkan kelambatan pada server untuk permintaan dari klien. Oke, next. Contoh penerapannya, aplikasi pesan, misalnya surat elektronik seperti email, penyebaran basis data pada beberapa jaringan komputer, memungkinkan berbagai berkas atau peripheral atau pengaksesan
komputer melalui jarak jauh. Pemrosesan aplikasi yang intensif dengan suatu pekerjaan dibagi menjadi tugas-tugas yang masing-masing dilaksanakan pada komputer yang berbeda. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Tetap semangat ya teman-teman, meskipun kita belajar dari rumah. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Patuhi protokol kesehatan dimanapun kamu berada. Jangan pernah abai, karena pandemi belum usai. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.